Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mari kita awali renungan kita dengan kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 11 sampai dengan 15. Sekarang terkutuklah engkau, terasing dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasilnya kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Sekarang engkau menghalau aku dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, serta menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Siapa saja yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Siapapun yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapa saja yang bertemu dengan dia. Saudara dan saudariku yang terkasih, Kain baru saja melakukan beberapa perbuatan dosa yang sangat keji. Pertama, ia mengabaikan peringatan Tuhan. Kedua, ia membunuh adiknya sendiri. Dan yang ketiga, ia berbohong ketika ditanya oleh Tuhan tentang keberadaan adiknya itu. Tentu ini merupakan pelanggaran yang sangat serius. Apalagi itu dilakukan secara langsung di hadapan Tuhan. Maka adalah wajar ketika kemudian Tuhan mengutuk Kain. Mulai saat itu Kain terusir, dan ia harus menjadi pengembara di bumi dengan berbagai ancaman bahaya. Bagi Kain ini adalah hukuman yang sangat berat, dan ia merasa tak mampu untuk menanggungnya. Ia kemudian berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Ia menyatakan keberatan hatinya. Meskipun Tuhan tidak mengubah keputusannya, tetapi Tuhan mengerti apa yang menjadi keberatan Kain. Ketakutan Kain bahwa ia pasti akan dibunuh oleh siapa saja yang bertemu dengannya, dijawab Tuhan dengan satu kepastian, bahwa Tuhan akan melindungi dia. Tuhan akan memberikan kepadanya tanda agar ia dapat terlepas dari berbagai ancaman pembunuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini kita dapat metik pelajaran bahwa seburuk apapun pelanggaran yang telah manusia lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah kehilangan rasa kasihan atau belas kasihan. Dia masih juga berkenan menjumpai manusia. Dia masih berkenan untuk mendengarkan keluh kesah mereka, dan bahkan kemudian mempedulikan keberatan mereka. Dosa-dosa manusia seringkali begitu keji di hadapan manusia yang lain, sehingga bahkan bagi manusia tidak ada lagi kata maaf. Ini berbeda dengan Tuhan. Tuhan melihat ke dalam hati, kepada penyesalan dan pertobatan. Tuhan menyediakan kesempatan kedua untuk manusia dapat memperbaiki diri. Adapun kutukan itu bukanlah kehendak Tuhan untuk menghukum atau bertujuan agar manusia sengsara dan menderita, melainkan manusia sendiri yang telah memilih untuk mengambil konsekuensi atas tindakannya ketika ia memutuskan untuk mengabaikan Tuhan. Saudaraku, cara Tuhan merawat para pendosa
tampak di dalam bagaimana ia menjaga Kain pada kehidupan berikutnya. Tuhan memberikan tanda sebagai jaminan bahwa Kain akan dilepaskan dari berbagai ancaman pembunuhan. Bagian ini memberi gambaran bagaimana Allah berkehendak agar setiap orang yang menyandang dosa, sekeji apapun, memiliki keberanian untuk kembali kepada Dia. Tuhan tidak pernah menaruh dendam atas dosa-dosa manusia, melainkan menyediakan hati yang terbuka untuk mereka dapat datang kembali kepadanya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan kita takut untuk memandang kepada Allah tatkala kita sedang terpuruk di dalam dosa-dosa. Senantiasa tersedia sarana kemurahan, yaitu pengampunan dosa untuk pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam setiap kebaktian. Mezbah Tuhan dibuka untuk semua jiwa yang rindu untuk dirukunkan, agar ia dapat kembali Dia. Manfaatkanlah waktu kemurahan untuk kita kembali meraih damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.